Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus peringatan tentang orang yang meninggal dunia. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 344 ayat 1, Isedo Aka Nasida. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 731 ayat 3, Benget Maho. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Markus 13 ayat 33. Demikian dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 733 ayat 2, Dulo Ma'awon o Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan yang kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 337 ayat 7, Mologiot Ho Tugijang. Yesus,
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 65 ayat 17-23. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiralah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 266 ayat 1, Tubanua Gijangdo. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita tiba pada acara mengenang orang yang telah meninggal. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 334 ayat 1, Nasa Jolma Ikon Mate.
Marilah kita mendengar konfesi HKBP 1996 pasal 15 tentang peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan, roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Kita akan menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 522 ayat 1, Surgoi Sambulot Tadoi. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambulot Tadoi, Dawadong Besiayo Kisi, Namamu di Kapona
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu ujung tahun gerejawi atau ujung tahun Parhuriaon, sekaligus peringatan akan orang yang meninggal dunia, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, khotbah hari ini berdasarkan topik minggu ujung tahun gerejawi, yakni menyongsong langit dan bumi baru. Topik ini seolah menjadi gambaran sekaligus orientasi pengharapan bagi setiap yang hidup, bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, penderitaan bukan akhir segalanya, bahkan apa yang disebut orang sebagai kiamat bukanlah tentang akhir segalanya. Gambaran dan orientasi pengharapan yang dimaksud itu disebutkan oleh Yohanes melalui penyingkapan atau wahyu yang dia terima dari Tuhan di Patmos. Ia menyebutnya sebagai menyongsong langit dan bumi baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kunci iman bahwa karakter Tuhan kita adalah karakter restoratif, karakter transformatif, karakter reformatif, yang akan selalu melakukan pembaharuan dan pemulihan dalam segala karya dan kreasi ciptaannya, termasuk semesta dan segenap kehidupan yang ada di dalamnya. Pada ayat 1 tadi kita diberitahukan tentang janji Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Ini adalah janji yang memancarkan harapan bagi kita sebagai umatnya. Langit dan bumi yang baru menandakan awal yang baru, tanpa celah dan penuh dengan kehadiran Allah. Inilah surga sejati, saudara. Surga yang melampaui ruang dan waktu. Surga yang melampaui Kronos dan Kairos. Surga yang selalu berdimensi, telah hadir, sedang hadir, dan akan hadir. Yang ditandai dengan kehadiran Allah, Immanuel sejati, Yesus Kristus yang hadir dan ada tinggal bersama-sama dengan kita. Maka saudara, setiap orang yang mampu memandang kemuliaan Allah, ia laksana Yerusalem baru, sebagai lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan ini tidak merujuk ke Yerusalem di Timur Tengah yang berkonflik hari ini. Dan semoga kita berdoa bersama-sama untuk perdamaian segera akan ada di sana. Ini adalah merujuk kota Salem, kota Allah, yang sekali lagi bahkan bisa merujuk kampung kita sendiri, negara kita sendiri, bahkan rumah tangga dan diri kita sendiri sebagai kediaman Allah yang kudus. Kekudusan dan keelokan ini mencerminkan hubungan yang intim antara Tuhan dan umatnya. Seperti pengantin perempuan yang bersiap untuk suaminya, kita sebagai umat Tuhan dipersiapkan untuk pertemuan yang penuh sukacita dengan Sang Bapa Surgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terdengar suara yang nyaring yang memberitahukan kita tentang kehadiran langsung Allah di tengah-tengah umatnya. Dalam kemahnya, Dia akan mendampingi kita dan kita akan menjadi umatnya. Ini adalah janji bahwa Allah tidak hanya menciptakan dunia baru, saudara, tetapi juga memilih untuk hidup bersama-sama dengan kita, menguatkan kita di setiap langkah hidup. Pada akhirnya, janji Tuhan menyiratkan pembersihan dan pemulihan yang menyeluruh. Air mata, kematian, perkabungan, ratap tangis dan duka cita akan menjadi kenangan masa lalu. Tuhan kita akan menghapus segala sesuatu yang membuat kita menderita dan kita akan hidup dalam kekekalan bersamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ujung tahun gerejawi ini
Marilah kita bersyukur atas janji-janji Tuhan yang luar biasa ini. Penderitaan, bahkan peristiwa kematian, dan semua peristiwa apapun akan selalu mengarah pada kehadiran Allah yang abadi dan penggenapan rencananya yang penuh kasih untuk umatnya. Semoga kita semua dapat hidup dalam pengharapan akan janji Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk bertemu dengannya di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus menguatkan kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya dalam iman kami, hidup kami akan diperbaharui. Laksana langit dan bumi baru sebagai pembaharuan semesta, pembaharuan kehidupan yang telah hancur, pembaharuan kehidupan yang dipenuhi dengan penderitaan bahkan kematian. Tuhan akan menggantikannya dengan langit dan bumi baru ketika Tuhan berkenan untuk tinggal bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, bahkan membangkitkan semangat kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, pengharapan yang sedemikian akan membuat kami mampu hidup dalam keterbatasan kami, mampu menjalani hidup dalam rasa sakit, dalam penderitaan, bahkan apapun Tuhan yang membuat kami seolah-olah tidak mampu bangkit berdiri. Tapi dengan kuasa Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami menggapai hidup yang berkemenangan dalam langit dan bumi baru. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Tuhan yang memberkati gereja Tuhan, negara kami, perdamaian bagi dunia. Dan kami percaya Tuhan langit dan bumi baru sesungguhnya akan menjadi orientasi hidup kami untuk memandang kemuliaan Allah yang tinggal bersama-sama dengan kami. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan yang kedua. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 539 ayat 1, Sai Hutagamdo Tuhaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh
merenungkan air hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan air hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan air hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada air hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka, agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami, yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pokok kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku." Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.